Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita bila mana kita mempunyai beban yang besar, kita mempunyai masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Baiklah, kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya itu kepadanya, dan dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya yang panjang sabar. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan telah melakukan bagiannya dalam pekerjaan keselamatan pria dan wanita. Dan sekarang dia meminta kerja sama gereja. Ada darah Kristus, firman kebenaran, Roh Kudus, dan ada jiwa-jiwa yang sedang binasa. Setiap pengikut Kristus memiliki bagian untuk dilakukan dalam menuntun pria dan wanita menerima berkat-berkat yang telah disediakan, surga. Mari kita memeriksa diri kita dengan cermat dan melihat apakah kita telah melakukan pekerjaan ini. Mari kita pertanyakan setiap motif, setiap tindakan dalam kehidupan ini. Apakah tidak terdapat banyak gambar yang tidak menyenangkan yang tergantung di ruang ingatan? Ya, jadi nasihat firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan sudah memberikan kita keselamatan kepada pria dan wanita. Kepada Anda dan saya pada saat ini, keselamatan yang Dia berikan itu adalah cuma-cuma. Kita tidak lagi membayar semuanya itu, tetapi Tuhan sudah membayar itu dengan darahnya sendiri. Dia sudah rela berkorban di atas kayu salib. Setiap pengikut Kristus memiliki bagian untuk dilakukan dalam menuntun pria dan wanita menerima berkat-berkat yang sudah disediakan surga. Ya, jadi berkat-berkat itu masing-masing kita Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tapi bagaimana, apakah kita siap untuk menerima itu semua yang dari Tuhan ini? Inilah yang harus kita tanyakan di dalam kehidupan kita. Tuhan, apakah hari ini saya sudah siap untuk menerima apa yang Engkau sudah kehendaki dalam kehidupan saya? Kalaupun belum, baiklah kita berdoa meminta tuntunan Tuhan supaya apapun yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, kita boleh siap dengan semuanya itu, dan kita akan diberikan kesanggupan, kita akan diberikan kekuatan untuk melaluinya. Marilah kita memeriksa diri kita dengan cermat. Ya, memeriksa diri kita dengan cermat. Apakah masih ada motif tersembunyi di dalam kehidupan kita? Atau adakah motif yang tidak baik yang keluar dari dalam diri kita? Kita harus buang itu semua. Kita gantikan dengan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita pertanyakan setiap motif, setiap tindakan dalam kehidupan ini. Ya, apakah tidak terdapat banyak gambar yang tidak menyenangkan yang tergantung di ruang ingatan kita? Ya, jadi kita sebagai manusia biasa seringkali banyak rencana-rencana di dalam kehidupan kita. Ya, kita mau rencana itu segera terjadi. Ya, tetapi Tuhan mengatakan ini belum saatnya. Ya, kita paksakan terus di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita pun menjalankan itu semua. Pada saat kita menjalankan, kita akan kecewa. Dan kita akan kecewa dan kita akan mempersalahkan kembali Tuhan. Ini adalah hal yang salah di dalam kehidupan kita. Atau kita mempersalahkan orang-orang di sekitar kita. Ya, inilah bagaimana kita tidak memeriksa terlebih dahulu akan diri kita. Ya, kalau kita mengandalkan akan diri kita, maka kita akan lekas terjatuh. Baiklah, di sini nasihat firman Tuhan mengatakan, biarlah kita mengandalkan akan Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga. Adalah Kristus dan kasih-Nya telah disingkirkan dari hidup ini, sehingga suatu bentuk formalitas menggantikan pelayanan yang dari hati. Di manakah semangat jiwa yang pernah engkau rasakan saat menyebut nama Yesus? Dalam kesegaran pengabdian masa-masa awalmu, betapa kuatnya kasih-Mu pada jiwa-jiwa. Betapa sungguh-sungguh engkau berusaha untuk menyatakan kepada mereka kasih juru selamat.
Ketiadaan kasih mula-mula itu membuatmu dingin, kritis, bersifat menuntun. Berusahalah untuk memenangkannya kembali dan kemudian bekerja untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Jika engkau menolak melakukan ini, orang lain yang memiliki lebih sedikit terang dan pengalaman dan lebih sedikit kesempatan akan muncul menggantikan engkau dan melakukan ini. Orang lain yang memiliki lebih sedikit terang dan pengalaman akan muncul menggantikan engkau dan melakukan yang telah engkau abadikan. Karena pekerjaan harus dilakukan untuk menyelamatkan yang digoda, yang dicobai, dan yang sedang binasa. Kristus menawarkan pelayanan kepada gerejanya. Siapakah yang akan menerimanya? Ya, jadi Kristus sudah menawarkan itu kepada umat-umat Tuhan saat ini. Ya, kembali lagi panggilan itu diberikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita mau menyambut panggilan yang Kristus berikan di dalam kehidupan kita untuk menjadi terang bagi jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal kebenaran? Ya mungkin bukan dengan kata-kata kita, tetapi dengan setiap tingkah laku kita setiap harinya. Apakah kita sudah memancarkan akan kasih Kristus? Ya dimanapun kita berada dikatakan baiklah kita menciptakan akan roh persatuan dan kesatuan, menciptakan akan kedamaian itu di dalam kehidupan kita. Ya jika engkau menolak melakukan ini, orang lain akan memiliki ya kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi kesempatan itu bila mana Tuhan sudah berikan kepada kita, baiklah kita mengambil itu semua. Jangan kita sia-siakan. Maka itu akan diberikan lagi kepada orang lain. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita talenta itu dalam kehidupan kita, tapi kita tidak mau mengembangkannya. Pada saat kita mengeraskan hati kita atau kita tidak mau mengembangkannya, maka itu akan diambil dari kita dan Tuhan akan memberikan kepada orang yang mau untuk dipakai. Ya, jadi begitu luar biasa nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kembali lagi mengingatkan kita, sekecil apapun talenta yang Tuhan titipkan kepada kita, bila kita setia, bila kita mau bekerja dengan sepenuh hati kita, disitulah kita akan merasakan bagaimana pimpinan Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Dikatakan Kristus menawarkan pelayanan kepada kita. Siapakah yang mau menerimanya? Ya, jadi ini pertanyaan bagi kita masing-masing. Apakah kita mau menerima ya panggilan atau pelayanan yang Tuhan sudah berikan untuk kita? Tuhan tidak lalai mengingat perbuatan-perbuatan baik, tindakan penyangkalan diri dari gereja di masa lalu. Semua terdaftar di tempat maha tinggi, tetapi ini tidak cukup. Ini tidak akan menyelamatkan gereja ketika dia berhenti memenuhi misinya. Kecuali pengabaian dan ketidakpedulian yang kejam yang ditunjukkan di masa lalu dihentikan. Gereja alih-alih berkembang dari kekuatan kepada kekuatan, akan terus merosot menjadi lemah dan formalitas. Ya, saudara-saudara, pelitamu sendiri pasti akan berkedip dan menjadi redup sampai padam dalam kegelapan, kecuali jika engkau melakukan upaya yang tegas untuk melakukan reformasi. Ya, jadi pelita yang kita bawa, ya apakah pelita itu akan terus menyala, ataukah pelita itu akan berkedip dan menjadi redup dan mati? Ya baiklah, Tuhan sudah memberikan kita pribadi lepas pribadi pelita itu di dalam kehidupan kita. Ya jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai pengaruh yang dari luar, sehingga pelita yang kita pegang itu akan berkedip dan menjadi redup. Ya baiklah, biarlah kita dapat mempertahankan akan pelita yang Tuhan berikan kepada kita untuk terus bercahaya, untuk terus memancarkan akan terang itu di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kesempatan yang ada sekarang mungkin singkat. Jika masa kasih karunia dan perdobatan ini berlalu tanpa perbaikan, peringatan akan diberikan. Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Kata-kata ini diucapkan oleh dia yang telah lama menderita, yang panjang sabar. Ya, jadi kalau kita mengingat kembali pengorbanan Yesus di atas kayu salib, bagaimana begitu dia mengasihi kita, betapa panjang sabarnya dia menuntun kita umat-umat yang bebal ini, umat-umat yang tidak mau menurut, yang hanya mau melihat mujizat itu, ya, mau menerima mujizat itu di dalam diri kita, tapi bagaimana kita tidak mau melakukan, tidak mau menjalani semuanya itu. Kita hanya mau menerima tapi tidak mau memberi. Yaitu juga hal yang salah di dalam kehidupan kita.
Karena Yesus datang ke dunia ini bukan menjadi seorang raja untuk dilayani, tetapi dia datang ke dunia untuk menjadi hamba, untuk melayani satu dengan yang lain. Ya, dia tidak memandang apakah dia orang terpelajar atau orang berpendidikan, apakah dia petani atau orang kerja kasar. Semuanya dia pandang sama. Ya, karena dia mau menyelamatkan semua orang. Ya, hanya kita manusia yang membeda-bedakan. Ya, baiklah kita mempunyai ya suatu mental yang kuat untuk mau datang melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, apapun itu. Baiklah kita mau melakukan itu dengan penuh tanggung jawab, dengan keseriusan. Ya, karena dari hal-hal yang terkecil itulah kita akan dilatih untuk mau menjadi orang-orang yang setia. Dan Tuhan akan melihat itu dan dia akan memberikan lagi hal-hal yang lebih besar yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, waktunya itu akan panjang. Ya, tapi kembali lagi nasihat firman Tuhan, Tuhan saja sabar kepada kita orang-orang yang berdosa. Baiklah kita juga dapat ya mengikuti teladan yang Tuhan sudah contohi untuk kita masing-masing. Ya, kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia, dia mempunyai murid-murid. Ya, kita tahu bersama bahwa ada 12 murid Yesus. Dan di situ Yesus harus menyatukan hati mereka untuk mau melayani bersama-sama. Ya, mereka kemana-mana mereka bersama. Apapun yang mereka lakukan mereka bersama-sama. Tetapi ada dari antara mereka yang tidak percaya. Ada dari antara mereka yang mengkhianati Yesus. Ya, jadi bukan orang-orang yang dari luar yang akan menghancurkan kelompok ini. Tapi orang yang dari dalam bisa menghancurkan semuanya. Tetapi Yesus kembali lagi memberikan kesempatan kepada mereka. Kesempatan yang sama juga diberikan kepada kita masing-masing saat ini. Apakah kita mau mengambil kesempatan itu untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita pun dapat melakukan yang terbaik hari demi hari. Dan kita tahu bersama, ya pada saat dia bangkit, ya dia dibangkitkan, karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Ya, dia kembali mengumpulkan murid-muridnya. Dan murid-muridnya ini ya diberikan kembali pemahaman oleh Yesus. Dan disitulah baru mereka mengerti misi dan visi Yesus datang ke dunia ini. Ya, sehingga mereka dicurahkan kuasa Roh Kudus itu di dalam diri mereka masing-masing. Sehingga mereka dapat mengabarkan akan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Ya, kepada setiap bangsa dikatakan. Jadi apa yang mereka lakukan, yang mereka tidak tahu, tetapi mereka merasakan itu bahwa inilah bukan roh dari diri sendiri, tapi ini datangnya dari Tuhan. Sehingga pada saat mereka menyampaikan kabar keselamatan itu banyak aniaya yang mereka hadapi. Tapi mereka tahu mereka harus menghadapi ini. Ya, karena mereka bukan bekerja untuk dunia, mereka bekerja untuk Tuhan yang ada di surga. Jadi inilah nasihat firman Tuhan yang begitu luar biasa yang kembali mengingatkan kita. Baiklah kita mau mengambil bagian di dalam setiap pekerjaan Tuhan yang dia sudah berikan bagi kita. Jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita khawatir. Ya, Tuhan akan ya memenuhi setiap kebutuhan kita. Bahkan dia akan memberikan kita berlimpah kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan kita. Ya, jadi dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, semuanya dia akan lakukan kalau kita benar-benar datang menyerahkan semuanya kepada dia. Ya, orang-orang jahat di luar sana pun Tuhan masih berikan kesempatan kepada dia. Ya, karena apa yang dia berikan kepada kita adalah suatu hal yang luar biasa. Dia sabar, panjang sabarnya itu tidak pernah kita bisa ukur dengan apapun. Ya, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, biarlah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Di sini dikatakan kesempatan yang ada sekarang mungkin singkat. Ya, kita tidak tahu kapan itu semua terjadi. Ya, inilah saatnya untuk kita mengambil komitmen kita masing-masing di dalam kehidupan kita. Untuk mau melayani dia dengan sepenuh hati kita. Biarlah komitmen itu kita doakan dan kita dapat praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Sehingga kita pun dapat menjadi terang. Ya, sehingga pelita kita pun akan tetap terus menyala. Ya, tidak redup. Ya, dikatakan tidak akan pernah redup bila mana kita menyerahkan semuanya itu kepada Yesus. Inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita mau terus datang kepada Tuhan, meminta tuntunannya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun dapat menjadi umat-umat Tuhan yang setia di akhir nanti.
Ya tentunya kita sangat merindukan pada saat kedatangannya yang kedua kali. Dia akan mengatakan kepada kita, "Sabaslah ya hambaku yang setia, masuklah ke dalam kerajaan Tuhanmu." Inilah menjadi suatu semangat bagi kita, menjadi suatu motivasi untuk kita terus mau melayani Dia di dalam kehidupan kita setiap harinya, dimanapun kita berada, baik itu di tempat kerja kita, apakah di lingkungan rumah kita, atau di keluarga kita, di gereja kita pun sekalipun. Ya baiklah kita terus menciptakan akan roh persatuan untuk mau bekerja sama satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.